Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Berita ke-1, IMF, pertumbuhan PDB nyata Irak 10% di tahun 2022. Tanggal 23 Mei tahun 2022 Konstruksi dan teknik di Irak. Ekonomi pulih dengan baik di tengah harga minyak yang tinggi, dengan PDB nyata diproyeksikan untuk mencapai tingkat pra-pandemi tahun ini. Membantalkan dampak melonjakan harga pangan pada yang paling rentan adalah prioritas paling mendesak. Menggunakan kondisi pasar minyak yang disukai saat ini untuk mempercepat reformasi struktural dan memajukan prioritas sosioekonomi akan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah Irak. Sebuah misi Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipimpin oleh Thohir Mirzouf berkunjung ke Amman, Jordan, selama 14–18 Mei tahun 2022. Untuk berdiskusi dengan otoritas Irak perkembangan ekonomi baru-baru ini, dampak peristiwa global terhadap pandangan ekonomi, dan pihak prioritas kebijakan untuk mencoba. Pada kesimpulan kunjungan tersebut, Pak Mirzouf mengeluarkan pernyataan berikut. Pemulihan ekonomi sedang berlangsung dengan baik. Pada tahun 2021 ini, dilambung oleh resumpsi kembali aktivitas, sikap fiskal yang lebih akomodatif, dan ukuran stimulus oleh Bank Sentral. GDP non-minyak nyata diperkirakan 20% dan siap berkembang sekitar 5% tahun ini. Keluaran minyak diproyeksikan mencapai tingkat pra-pandemi dan membawa pertumbuhan PDB nyata secara keseluruhan menjadi 10% di tahun 2022. Perang di Ukraina mempengaruhi Irak terutama melalui dampak global terhadap harga komoditas. Di tahun 2022 pendapatan minyak yang melonjak akan lebih dari mengimbangi peningkatan tagihan impor pangan dan energi. Akibatnya, keseimbangan akun fiskal dan saat ini diproyeksikan akan surplus 2 digit dalam persen PDB. Meskipun demikian, inflasi judul diperkirakan naik ke 6,9%, naik dari 6% tahun lalu, didorong sebagian dari harga pangan yang lebih tinggi, yang berdampak buruk bagi segmen populasi termiskin. Mempersembahkan dampak melonjakan harga pangan pada yang paling rentan menjadi prioritas yang paling mendesak. Dengan kebijakan fiskal dilumpuhkan karena tidak adanya anggaran 2022 yang membatasi pengeluaran fiskal saat ini pada efisiensi pengeluaran penguatan tingkat tahun lalu, menjaga kontrol ketat atas perekrutan publik, dan mereprioritasi pengeluaran dalam batas anggaran federal sangat penting untuk memungkinkan meningkatkan transfer tunai yang bertargetkan ke yang paling rentan dan berisi dampak kemiskinan dari kenaikannya biaya hidup. Dalam lingkungan harga minyak tinggi dan melawan latar belakang risiko global yang meningkat dan ketidakpastian, fokus kebijakan makroekonomi perlu beralih ke konsolidasi stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. Irak tidak ada apa-apa. Dalam jangka singkat, menjaga disiplin fiskal dan memanfaatkan dukungan pinjaman bank sentral ke sektor real estate akan membantu menghindari penambahan tekanan inflasi. Selain itu, meskipun rekonstruksi besar dan kebutuhan investasi lainnya, kapasitas penyerapan jangka dekat terbatas, kerentanan fiskal terhadap volatilitas harga minyak, dan tantangan dari transisi energi global menyerukan untuk membangun penyangga untuk masa depan dengan menghemat sebagian pendapatan minyak melalui dana kekayaan berdaulat yang dirancang dengan hati-hati. Kondisi pasar minyak yang menguntungkan saat ini juga memberikan kesempatan untuk mempercepat reformasi struktural yang diterangkan di Kertas Putih. Petik 2. Memperkuat kualitas layanan publik dan menciptakan ruang fiskal untuk investasi yang sangat dibutuhkan dan jaring keamanan sosial membutuhkan reformasi layanan sipil,
mengurangi subsidi energi yang tidak efisien, diversifikasi pendapatan fiskal, dan penguatan tujuan pemerintahan. Memperbaiki sektor listrik akan sangat penting untuk mengurangi biaya fiskal dan memungkinkan produktivitas. Sektor swasta meningkatkan liputan dan penargetan bantuan sosial akan membantu melindungi yang paling rentan dengan lebih baik. Meningkatkan pemerintahan di bank-bank besar milik negara dan menyelesaikan audit dan restrukturisasi mereka akan memfasilitasi akses ke keuangan dan penciptaan pekerjaan oleh sektor swasta. Misi ini menyambut peningkatan perhatian pihak berwenang terhadap tantangan perubahan iklim dan pelepasan dokumen kontribusi nasional yang pertama di Irak tahun lalu. Dalam beberapa bulan ke depan, misi ini mendorong memprioritaskan persiapan adaptasi iklim nasional dan rencana mitigasi, pengembangan pembiayaan hijau, dan integrasi penuh dari prioritas terkait iklim ke dalam kerangka kebijakan makroekonomi. IMF berdiri siap mendukung Irak dalam upaya ini. Tim staf IMF ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang atas diskusi candid dan produktif dan berharap untuk melanjutkan kerjasama erat dengan Irak dalam periode ke depan. Petik 2. Berita kedua. ERBIL ingin membangun hubungan dagang dengan Washington. 138 perusahaan Amerika beroperasi di daerah. Kepala pemerintah daerah di Kegubernuran Erbil, ibu kota wilayah Kurdistan, Omid Khoshnau, menyatakan pada hari Sabtu keinginan wilayah tersebut untuk mengembangkan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Dalam konferensi pers gabungan yang diselenggarakan di Washington, D.C., dengan perwakilan pemerintah daerah di Amerika, Bayan Sami Abdul Rahman, Khoshnau mengatakan setelah tahun 2014 dan munculnya organisasi teroris ISIS, sejumlah besar perusahaan komersial asing meninggalkan wilayah Kurdistan. Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah memulai proses kembalinya perusahaan asing untuk menjalankan bisnisnya lagi. Terkait hubungan antara Amerika dan wilayah, perusahaan-perusahaan Amerika berada di peringkat 8 dalam klasifikasi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut, mencatat bahwa ada 138 perusahaan Amerika yang beroperasi di wilayah tersebut. Saya mengalami sangat sulit bertanya-tanya mengapa AS mengibarkan ekornya untuk masuk ke Irak. Mungkin karena mereka mengatur pengambilalihan Irak. Perang Irak ini bukan untuk ekonomi dan kekayaan yang dapat dihasilkan untuk perusahaan AS, tetapi lebih untuk menggunakannya untuk menciptakan permintaan untuk dolar AS, sehingga kenaikan dolar di Desember tahun 2020 dan konta tidak membeli miliaran ikatan dan keamanan AS. Ikuti saja uang dan Anda akan selalu mendapatkan jawaban Anda. Jadi hanya lebih banyak alasan mengapa penundaan pemulihan kembali ke FOREX. Mengerti, lebih banyak rintangan yang harus diatasi oleh Irak di Washington. Kurung tutup. Berita ketiga. Federal Oil dimulai prosedur baru berkas minyak di Kabupaten Kurdistan. Kementerian Minyak Irak telah meminta perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Kurdistan untuk menandatangani kontrak baru dengan perusahaan pemasaran milik negara (SOMO) dan bukannya pemerintah daerah, dalam upaya baru untuk mengendalikan pendapatan dari semi-autom wilayah OUS. Menteri Minyak Ihsan Abdul Jabbar mengatakan pada tanggal 7 Mei bahwa Kementerian Minyak akan mulai melaksanakan putusan pengadilan federal yang dikeluarkan pada bulan Februari, yang menganggap dasar hukum sektor minyak dan gas di wilayah Kurdistan tidak konstitusional setelah pembicaraan dengan pemerintah daerah gagal. Kementerian Minyak Irak telah menunjuk firma hukum internasional Cleary Gottlieb Steen dan Hamilton untuk menghubungi perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Kurdistan, untuk memulai diskusi untuk membawa operasi mereka ke mematuhi Irak yang berlaku menurut salinan surat tanggal 8 Mei yang dilihat oleh Reuters.
Surat tersebut menambahkan bahwa menerapkan putusan pengadilan memerlukan perubahan pada sistem kontrak perusahaan. Sebuah sumber mengatakan bahwa perusahaan lain menerima surat yang ditujukan langsung dari Menteri Minyak. Pemerintah daerah Kurdistan telah berulang kali menolak putusan pengadilan federal. Mengoat ini bisa menjadi menarik. Kurung tutup. Surat ini merupakan komunikasi langsung pertama antara kementerian dan perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah Kurdistan. Langkah ini datang setelah bertahun-tahun upaya berkelanjutan oleh pemerintah federal untuk mengendalikan pendapatan wilayah Kurdistan, termasuk keputusan dari pengadilan lokal dan ancaman untuk beralih ke arbitrase internasional. Hasil dari langkah terbaru belum sepenuhnya jelas, karena pemerintahan Irak yang baru masih dalam pembentukan meskipun sudah berlalu 7 bulan sejak pemilu. Seorang penasihat hukum Kementerian Minyak Irak mengatakan kepada Reuters tentang kondisi anonimitas bahwa Komite Pemerintah Gabungan, yang mencakup perwakilan dari Kementerian Minyak, termasuk Menteri, Iraq National Oil Company dan Federal Financial Bureau Pengawasan, akan melakukan peninjauan kontrak. Penasihat menambahkan bahwa tujuannya adalah menandatangani kontrak pada akhirnya dengan pemerintah pusat dan bukan dengan pemerintah Kabupaten Kurdistan. Perusahaan minyak asing yang beroperasi di wilayah Kurdistan di Irak, termasuk Genel Energy, Chevron dan Gulf Keystone, serta Cleary Gottlieb, menolak berkomentar. Kementerian Minyak Irak dan Minyak dan Gas DNO tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang pejabat di Kementerian Minyak mengatakan bahwa kementerian belum menerima respon dari perusahaan terkait, dan jika tidak menerima respon, maka akan mengambil langkah hukum lebih lanjut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Seorang perwakilan perusahaan minyak mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan minyak asing kemungkinan tidak akan berkomunikasi secara langsung dengan Baghdad tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah Kurdistan Irak. Berita keempat, Al-Kazemi di zona hijau. Tidak akan ada lagi. Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kazemi menyatakan menjelang akhir era zona hijau yang didirikan pada bulan April tahun 2003. Dalam kunjungannya baru-baru ini, Al-Kazemi mengikrar sekretariat Baghdad, sehari setelah pemecatan sekretarisnya, Alaman, lantaran penderitaan masyarakat ibu kota yang terus dihuni sekitar 12 juta orang. Apakah itu zona hijau di tengah-tengah keamanan yang dibentangkan ibu kota, Baghdad, akan kembali ke era sebelumnya, seperti wilayah ibu kota lainnya. Selama tur gedung sekretariat, Al-Kazemi mengonfirmasi bahwa kunjungannya ke gedung sekretariat bertujuan untuk mengikuti langsung perkembangan pekerjaan, dan kami akan menghubungi langsung dengan Anda dalam periode mendatang, mengungkapkan konsep dari zona hijau harus berubah dan kembali ke ini era sebelumnya dengan nama asli mereka. Zona hijau itu apa? Al-Kazemi, yang memimpin pemerintahan, pengurus harian, adalah Perdana Menteri di antara Perdana Menteri yang berkuasa setelah 2003. Dia berurusan dengan berkas zona hijau yang dibentengi berat, yang meliputi istana pemerintah dan istana konferensi, yang meliputi bangunan parlemen Irak, serta lokasi kedutaan besar AS dan sejumlah lainnya markas besar kedutaan Arab dan asing. Zona hijau juga mencakup markas besar, kantor, dan rumah dari sejumlah besar pemimpin dan pemimpin politik Irak, dan masuk tidak diizinkan kecuali dengan izin dan persetujuan khusus. Namun, mantan Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi telah mengumumkan pembukaan zona hijau kepada warga dengan tujuan untuk mengakhiri kemacetan lalu lintas, karena menempati area besar di sisi Kart di Baghdad dan persimpangan dengan banyak jalan. Diadit aku akan keinginan untuk tidak tetap menjadi misteri bagi rakyat biasa. Tetapi keputusan Abdul Mahdi saat itu bertabrakan dengan bantahan Amerika, serta pasukan politik lainnya.
terutama setelah mereka mulai menjadi sasaran rudal yang menargetkan kedutaan besar Amerika. Akibatnya, pergerakan di dalamnya dibatasi, sehingga terbatas pada jam-jam tertentu pada siang hari dan melalui satu jalan dari Airport Street menuju Jembatan Gantung. Namun, yang baru dalam pengumuman Al-Kazemi adalah mengakhiri namanya, zona hijau, dan kembali ke nama lamanya, yaitu lingkungan Al-Taqsyeh dan Karada Maryam. Meskipun diperkirakan keputusan Al-Kazemi akan mendapat sambutan yang sangat populer karena pandangan negatif yang dipegang warga Irak terhadap zona hijau, keputusan tersebut mungkin menghadapi bantahan dari pasukan politik, dan jika tidak mampu mengumumkan penolakan secara eksplisit terhadap keputusan, tetapi sebaliknya mencoba untuk terus membantah kekuatannya sebagai Perdana Menteri pemerintah yang mengelola urusan sehari-hari. Tidak perlu diperhatikan bahwa benteng kuat di dalam zona hijau dan di dinding luarnya mencegah terjadinya ledakan besar di dalamnya, seperti yang terjadi di Baghdad setiap hari selama lebih dari 12 tahun, meninggalkan puluhan ribu korban. Sepanjang bertahun-tahun pengeboman, yang dikurangi menjadi hari berdarah seperti Rabu berdarah, Kamis berdarah dan Minggu berdarah, orang Irak biasa memanggil sisa ibu kota, Baghdad, di luar dinding zona hijau, zona merah. Petik 2. Selain itu, Al-Kazemi mengarahkan, bersamaan dengan keputusannya, untuk mengembalikan zona hijau ke sebutan lamanya, dengan melancarkan kampanye kebersihan dalam hal kerja menuju Baghdad yang bersih. Dia mengatakan bahwa Baghdad hari ini mengalami penderitaan besar dan pengabaian yang jelas, meskipun dukungan pemerintah untuk memajukan kenyataan ibu kota, menyatakan penyesalan bahwa dia melihat Baghdad dalam keadaan kerumunan ini, dan dampak dari pel yang tidak masuk akal aning dari orang-orang yang berpengaruh. Hal ini menyebabkan harga real estate untuk bangkit di area tertentu di kota. Petik 2. Dia menekankan bahwa kita harus menata ulang proyek, dan bekerja untuk meningkatkan manifestasi yang tidak sesuai untuk modal kuno seperti Baghdad, mencatat bahwa sangat memalukan bahwa transaksi warga tidak selesai kecuali dengan membayar suap, dan Anda diharuskan untuk bekerja pada pekerjaan otomatisasi dengan kejujuran departemen Baghdad untuk menghilangkan korupsi dan memberikan layanan lebih cepat dan lebih. Berita kelima, status RV. Ketika kita membaca berita dari Irak, apa yang ingin kita dengar adalah berita bahwa keadaan normal kembali ke era masa lalu. Tentu saja keadaan tidak akan pernah normal seperti pada masa Saddam Hussein dan juga ada perubahan menjadi demokrasi dari kediktatoran dan kapitalis dari sosialisme. Jika mereka berencana untuk membawa dinar ke tingkat setara dengan era lampau maka situasinya juga harus membangkitkan periode waktu ini. Salah satu berita seperti itu yang keluar dari periode buletinnya adalah bahwa zona hijau, pusat ibu kota yang dibentangkan keamanan Baghdad, akan kembali ke era sebelumnya, seperti wilayah ibu kota lainnya. Ingat, zona hijau didirikan untuk melindungi bangunan-bangunan pemerintah dari teroris yang bertele-tele di Irak. Jadi, ini mengatakan volume untuk situasi keamanan di Irak, sesuatu yang harus kita stabil. Ingat juga bahwa Baghdad adalah ibu kota kuno Irak dan begitu memiliki banyak sejarah dan dengan demikian potensi pariwisata. Kita tahu bahwa Kurdistan memiliki sejarah penjualan minyak ilegal sejak 2003. Ya, ada pengukur pada pompa oli tetapi penjualan ilegal ini berasal dari sumur minyak Ahok yang dibor tanpa pengawasan. Pemerintah Baghdad perlu menyelesaikan penjualan ini dan begitu juga sekarang. Langkah ini datang setelah bertahun-tahun upaya berkelanjutan oleh pemerintah federal untuk mengendalikan pendapatan penjualan minyak dari wilayah Kurdistan. Termasuk keputusan dari pengadilan lokal dan ancaman untuk beralih ke arbitrase internasional.
Undang-undang HCL dan Konstitusi Irak membongkar bahwa semua pendapatan penjualan minyak akan melalui pemerintah federal. Jadi, langkah oleh GOI penegakan hukum minyak ini namun lebih banyak berita baik. Sekarang kita melihat upaya ketiga untuk menghadirkan inisiatif membentuk pemerintahan baru. Upaya ini oleh pemimpin Partai Demokrat Kurdistan Masoud Barzani. Dia ingin menyampaikan inisiatif politik yang ditujukan untuk menyelesaikan pemblokatan politik di Irak. Apa yang Kurdistan inginkan adalah memiliki posisi konstitusional yang diberikan kepada Kurdistan untuk tetap bersama Kurdistan dan Barzani untuk memilih kandidat. Mereka juga akan berurusan dalam negosiasi penjualan minyak belakang ini. Kita sudah mendahului pertandingan sejak Kurdistan ingin Saleh tetap menjadi presiden. Apakah mereka mendukung Al-Kazemi? Indikasi saya mengatakan bahwa mereka melakukannya dan jadi ini juga adalah tambahan. Mari kita tunggu dan lihat inisiatif apa yang mereka persembahkan kepada Sadr minggu ini. Mungkin ini yang bisa mengeluarkan mereka dari krisis pemilu ini. Jika benar, kita mungkin akan melihat RV ini suatu saat di bulan Juni. Ingatlah teman-teman bahwa pemerintahan Trump di bawah Jared Kushner sudah memiliki banyak negara Timur Tengah utama yang menandatangani rencana kemakmuran ekonomi Timur Tengah yang tidak hanya akan membawa kekayaan bagi setiap negara melalui perjanjian perdagangan tetapi juga termasuk kemakmuran melalui ekonomi damai. Satu hal yang saya tahu adalah bahwa Davos yang bertemu dengannya tidak akan membicarakan kelanjutan rencana Trump ini melainkan rencana mereka sendiri yang membuat terorisme dan bertarung di Timur Tengah. Mereka tidak menginginkan kekayaan dan kemakmuran di Timur Tengah kecuali ada di kantong mereka. Chia membutuhkan kekacauan dan krisis di Timur Tengah untuk menjaga carade ini terus korupsi besar-besaran. Ini adalah satu-satunya cara mereka dapat memanipulasi situasi untuk rencana reset clause swap. Kawan-kawan, namun saga lainnya yang berlangsung dalam mendapatkan anggaran 2022 ke parlemen agar dapat menerapkannya di tengah penahanan formasi pemerintahan. Kita perlu lebih berkonsentrasi pada anggaran dan bagaimana mereka berniat untuk menanganinya. Saya memiliki bukti bahwa pemulihan direncanakan untuk Januari tetapi tertunda karena masalah keamanan. Tapi sekarang sudah Mei dan saya mendengar bahwa semua persiapan sudah berlangsung dan IMF dan Treasury AS hanya menunggu dorongan terakhir untuk melakukannya. Sekali lagi saya memberitahu Anda bahwa dengan semua tekanan yang datang dari rakyat rata-rata ini mencapai titik didih demonstrasi penghancur besar-besaran sekali lagi seperti tahun 2019. Kita bisa dengan sangat baik melihat proyek untuk menghapus nol beberapa waktu di awal hingga pertengahan Juni, diikuti segera dengan pemulihan ke FOREX. Ini bukan waktu yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan ini namun mereka tidak akan punya pilihan lagi. Saya memberitahu Anda hari ini karena saya mendapatkan informasi baik dari Irak maupun dari keuangan AS yang menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan baru sudah dekat dan akan segera diumumkan. Tingkat dinar mungkin akan keluar sekitar $3 plus atau mungkin rendah $4. Meningkatkan modal Bank Pusat meningkatkan MONETARISBERSIMBANGNYA. Bank Sentral Irak mengumumkan keputusan Dewan Direkturnya untuk meningkatkan modalnya menjadi 5 triliun dinar, peningkatan sebesar 40% dari modal sebelumnya sebesar 3 triliun dinar. Dari sudut pandang khusus, kita melihat bahwa peningkatan ini mewujudkan ketenangan bank sentral dan soliditas asetnya dan akan mengarah pada hal berikut. 1. Mengikuti kebijakan investasi yang aman, yang akan menaikkan posisi keuangan bank sentral dan meningkatkan posisi kredit secara internasional dan mengembalikan kepercayaan diri pada ekonomi Irak dan hubungan perbankannya dengan bank internasional dan keuangan institusial.
2. Menguntungkan dari kenaikan harga minyak global, mencapai lebih dari $100 per barel, dan membangun cadangan tunai asing untuk mencakup impor dan mata uang lokal dalam sirkulasi, dan untuk menjaga kestabilan moneter dan keuangan. 3. Kelanjutan intervensi Bank Sentral dalam mendukung ekonomi nasional dan menstimulasi dan merevitalisasi siklus ekonomi dalam kondisi tantangan dan krisis, dan sekarang ini mengharuskan pemerintah untuk menginvestasi kelimpahan yang tersedia. Untuk itu selama kuartal pertama tahun 2022 yang melebihi 11 triliun dinar dan diperkirakan mencapai lebih dari 45 triliun dinar di akhir tahun 2022 dan setara dengan 30-35 miliar dolar untuk melunasi hutang internal yang berjumlah sekitar 46 triliun dinar, untuk rekening bank sentral saja. 4. Mengonfrontasi efek penurunan nilai tukar dinar dan penguatan serta pengaktifan pembiayaan pusat dan prosedur pinjaman dan inisiatif, yang melebihi 15 triliun dinar selama tahun-tahun 2016 sampai tahun 2022. Dan bahwa semua langkah ini menyebabkan peningkatan posisi keuangan pemerintah dan pengurangan tingkat defisit aktual anggaran 2021 dan rencana 2022 yang mencapai tujuan Bank Sentral sejauh tugas dan tujuannya yang terkandung dalam Hukum 56 tahun 2004, khususnya melestarikan kemerdekaannya dan apa yang disebutkan dalam tujuan reformasi sektor perbankan di Koran Putih. Jadi kita dapat melihat dengan jelas bahwa devaluasi dinar untuk membangun kembali cadangan CBI adalah langkah strategis dan termasuk dalam strategi kertas putih. Kurung tutup. Semua ini jelas berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional dan akan memberikan fleksibilitas dan ruang yang cukup untuk menghadapi tantangan yang dialami ekonomi karena alasan subjektif dan objektif. Dengan demikian, Bank Sentral, dengan timnasnya yang terhormat dan manajemennya yang bijaksana, akan mampu mencapai tugas dan tujuan utamanya dan kini berjalan dengan kuat, efektif dan dengan langkah rasional untuk mencapai tujuan penguatan ekonomi dan bangun pembangunan berkelanjutan dan kestabilan ekonomi.